Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Lintang Aurelia, mahasiswa Stikes Bakti Mandala Husada, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas toksikologi. Sebelumnya, toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Definisi di atas menjelaskan toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan satu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon atau sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan bagi biologi tersebut. Suatu zat kimia akan mengalami metabolisme menjadi senyawa non-aktif dan disekresi atau eliminasi sehingga dapat mengurangi sampainya atau jumlah zat kimia dalam sel sasaran. Selanjutnya, asas-asas umum toksikologi. Asas-asas umum toksikologi ada 4. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, yang keempat ada sifat efek toksik. Kondisi efek toksik adalah berbagai keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi dan distribusi suatu zat dalam tubuh. Yang termasuk dalam kondisi efek toksik ada 2, yaitu kondisi paparan zat aktif, meliputi jalur paparan, lama dan frekuensi paparan, saat paparan, dosis paparan, paparan akut dan kronis. Yang kedua yaitu ada kondisi makhluk hidup, meliputi keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Yang kedua ada mekanisme aksi efek toksik. Timbulnya mekanisme efek toksik ada 2, yaitu toksik intrasel dan toksik extrasel. Mekanisme efek toksik intrasel sifatnya langsung atau primer, zat aktif atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan disebabkan gangguan atau organelnya melalui pendesekan ikatan kovalen. Contohnya yaitu tetrasiklin atau kloramfenikol mengikat ribosom sel. Mekanisme toksik ekstrasel yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Wujud efek toksik ada 3, yaitu perubahan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Dalam perubahan biokimia, wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya antaraksi zat beracun dan tepat aksi yang bersifat berkebalikan. Contohnya yaitu sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Selanjutnya yaitu perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homogenitas yang bersifat terkebalikan atau reversibel. Contohnya insektisida organofosfat malaysian menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolin terase. Selanjutnya yaitu perubahan struktural. Perubahan struktural yaitu wujud efek toksik yang berikatan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan bahan struktur sel, yaitu wujud efek toksik yang berikatan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural atau dapat reversibel atau irreversibel. Contohnya tetrasiklin dapat menyebabkan terjadinya perlemakan hati. Yang terakhir yaitu ada sifat efek toksik. Ada 2, yaitu reversibel dan irreversibel. Ciri-ciri efek toksik reversibel yaitu bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Selanjutnya efek toksik akan cepat kembali normal dan ketoksikannya sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Selanjutnya ciri-ciri toksik irreversibel. Kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang bersifat akumulasi efek toksik, dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sangat efektif dengan paparan dosis besar jangka panjang. Ini berarti zat sangat sulit dieliminasi. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Etil Memetoksisinamat yang diisolasi dari rimpang kencur. Nama penulis dari jurnal yaitu Sarah Nurmala,
Program Studi Farmasi MFIPA Universitas Pakuan Bogor. Korespondennya saranurmala@gmail.com. Terdapat di abstrak, pada tanaman rimpang kencur terdapat senyawa etilmetoksisinamat yang memiliki aktivitas-aktivitas farmakologi, di antaranya sebagai analgesik dan antiinflamasi, serta berpotensi sebagai tabir surya. Dalam pendahuluan pada penelitian ini dilakukan uji toksisitas akut yang bertujuan untuk menentukan toksisitas suatu zat atau senyawa tertentu terhadap hewan uji. Uji toksisitas akut diperlukan untuk mengetahui derajat efek toksisitas suatu zat atau senyawa yang terjadi dalam waktu singkat setelah pemberian dalam dosis tunggal atau zat senyawa tersebut terhadap hewan uji. Dalam penelitian ini menggunakan hewan uji yaitu mencit atau Musmuculus, adalah anggota Maridae atau tikus-tikusan yang berukuran kecil. Metode penelitian kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, pengumpulan data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang kencur yang diambil dari perkebunan daerah Lewengi, Kabupaten Bogor. Selanjutnya itu pembuatan ekstrak N-heksana kencur. Banyak masing-masing 0,5 gram serbuk kering kencur murni diperkolasi dengan 1 liter N-heksan dalam tabung perkulator selama 24 jam. Selanjutnya yaitu analisis ekstrak karakteristik serbuk kristal etil P-metoksisinamat menggunakan kromatografi lapis tipis. Untuk uji kromatografi lapis tipis tersebut, eluen atau fase gerak metanol dan aseton dengan perbandingan 2:1, dan untuk fase diam digunakan silika gel. Kemudian uji jarak lebur. Sampel yang diperiksa harus kering dan digerus jadi serbuk, kemudian dimasukkan ke dalam pipa kapiler yang tertutup sebelah ujung. Selanjutnya yaitu uji spektrofotometri UV vis. Pengujian kadar etil P-metoksisinamat dilakukan menggunakan alat spektrofotometri UV vis dengan pelarut metanol. Hasil analisis spektrofotometri senyawa standar etil metoksisinamat adalah pelarut metanol memberikan spektrum dengan serapan maksimum masing-masing pada 307, nm dan 226, nm. Selanjutnya yaitu pembuatan sediaan uji toksisitas. Uji toksisitas akut mengacu pada pedoman dari The Organization for Economic Cooperation and Development. Selanjutnya yaitu pembuatan sediaan uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut mengacu pada pedoman dari OECD yaitu 425, yaitu up and down procedure. Sebelum pemberian senyawa uji, mencit dipuasakan selama 1 malam tetapi tetap diberikan minum. Selama uji disuspensikan dengan larutan NaCmC 0,5%. Limit tesnya, mencit telah dipuasakan dan ditimbang dan diberikan sediaan senyawa uji per oral pada dosis tunggal 2000 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu uji toksisitas akut oral etil P-metoksisinamat. Efek toksik akut oral P-metoksisinamat dievaluasi terhadap kelompok mencit dengan varian pemberian dosis 50, 100, 500, 1000, dan 2000 mg per kilogram berat badan secara oral. Hasil uji yang didapat pada tahap ini didapat jumlah kematian pada dosis 50 jumlah kematian 0, dan pada dosis 100 jumlah kematian 1, pada dosis 500 jumlah kematian 3, pada dosis 1000 jumlah kematian 5, dan pada dosis 2000 jumlah kematian 5. Berdasarkan rumus, maka terdapat nilai LD50 senyawa etil metoksisinamat adalah 3,6523.
Kesimpulan dari jurnal ini yaitu senyawa etil metoksisinamat dapat diisolasi dari rimpang kencur dengan pelarut N-heksan dengan rendemen 68% dihitung terhadap rimpang kencur. Yang kedua, senyawa etil metoksisinamat dapat diidentifikasi menggunakan KLT, spektrofotometri UV vis, dan uji jarak kebun. Yang ketiga yaitu penetapan nilai ED50 senyawa etil metoksisinamat adalah 3,6523 gram per kilogram berat badan. Senyawa merupakan senyawa dengan kategori toksik sedang. Cukup sekian dari saya, salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.